Warni. Saya Amanda. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi auditing 1, yaitu bab 14, Pemeriksaan piutang dan juga bab 15. Pemeriksaan surat berharga dan investasi. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Mawarni. Saya mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang dengan kode kelas 03 SAKK 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi auditing 1 bab ke-14, yaitu tentang pemeriksaan piutang. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu piutang? Piutang adalah aset yang timbul karena adanya transaksi kredit di mana perusahaan belum menerima pembayaran namun memiliki hak untuk menagih sejumlah uang kepada pihak lain. Sedangkan pemeriksaan piutang adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang auditor untuk memastikan bahwa saldo piutang benar-benar akurat, dapat ditagih, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya ada contoh dan juga sifat-sifat dari piutang. Pertama, contoh piutang yaitu piutang usaha, pengisian piutang tak tertagih, wesel tagih, kasbon atau piutang karyawan, piutang bunga, uang jaminan, piutang lain-lain, piutang pemegang saham, dan juga piutang afiliasi. Yang kedua ada sifat-sifat dari piutang. Nah, sifat-sifat piutang ini dapat kita bagi menjadi dua kategori berdasarkan sumbernya. Pertama, piutang usaha dan juga piutang lain-lain. Nah, bedanya, piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menagih sejumlah uang dari pihak lain atau debitur akibat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Sedangkan piutang lain-lain adalah piutang yang muncul dari transaksi yang tidak berkaitan dengan proses bisnis perusahaan itu sendiri. Lalu, apa sih tujuan dari pemeriksaan piutang ini? Nah, tujuan dari pemeriksaan piutang ini adalah untuk memastikan bahwa saldo piutang itu benar-benar ada dan valid. Nah, validnya saldo piutang itu sangat penting dan juga dapat diakui oleh kreditur. Kemudian, agar piutang tersebut dicatat dengan benar dan juga lengkap, serta untuk menilai kelayakan dan kewajaran nilai piutang, untuk menilai kepemilikan dan penyajian yang tepat, mendeteksi kemungkinan adanya fraud atau kecurangan dan juga salah saji, serta mengevaluasi efektivitas dari pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada prosedur atau langkah-langkah dalam pemeriksaan piutang. Langkah yang pertama yaitu evaluasi pengendalian internal. Pada tahap ini, auditor akan menilai apakah pengendalian internal terhadap penjualan kredit dan piutang memadai atau tidak. Misalnya dengan meninjau pemisahan tugas seperti penjualan, pengiriman, penagihan, dan juga proses akuntansi, serta memeriksa alur dokumen seperti purchase order, sales order, faktur, dengan menggunakan ICQ atau Internal Control Questionnaire. Langkah yang kedua yaitu analisis awal. Langkah ini bertujuan untuk menilai kewajaran saldo piutang dengan cara membandingkan rasio perputaran piutang dengan tahun lalu, serta menganalisis umur piutang. Pada bagian ini dianggap sebagai bagian terpenting dalam prosedur audit karena dapat mempengaruhi keputusan apakah penyisihan piutang dapat ditagih atau tidak. Maka dari itu auditor harus memastikan umur piutang tidak mengalami perubahan. Selain itu, auditor juga harus membandingkan total piutang dengan penjualan kredit. Langkah selanjutnya yaitu konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang adalah surat yang harus ditandatangani oleh klien yang ditujukan kepada pelanggannya untuk meminta pengesahan atau konfirmasi terkait jumlah utang pelanggan tersebut pada tanggal tertentu. Nah, konfirmasi piutang ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu konfirmasi positif dan juga konfirmasi negatif. Bedanya, konfirmasi positif, pelanggan diminta membalas berapapun jumlahnya, sedangkan pada konfirmasi negatif, pelanggan hanya membalas jika ada perubahan. Tujuan dari konfirmasi piutang ini untuk menguji eksistensi, akurasi, dan juga kebenaran saldo piutang
piutang pada perusahaan. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu pemeriksaan dokumen penting. Pada langkah ini, auditor memeriksa transaksi piutang melalui dokumen sumber seperti faktur penjualan, sales order, dan juga bukti penerimaan barang. Tujuan dilakukannya pemeriksaan dokumen-dokumen ini untuk memastikan bahwa piutang-piutang tersebut benar-benar terjadi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda. Saya akan melanjutkan tentang materi bab 14 yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan saya akan melanjutkan materi tersebut. Pemeriksaan kelengkapan, auditor menelusuri dokumen dari awal transaksi pencatatan dari surat jalan atau disingkat juga SJ ke jurnal penjualan lalu ke kartu piutang. Tujuannya untuk memastikan kelengkapannya, tidak ada piutang yang tidak dicatat. Terus ada juga rekonsiliasi saldo piutang, memastikan bahwa transaksi penjualan kredit dicatat pada periode yang benar. Misalnya memeriksa surat jalan atau disebut SJ dan faktur beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neracanya. Tujuan untuk mencegah pernyataan berlebihan atau underestimate penjualan dan piutang. Uji valuasi dan cadangan kerugian piutang, auditor menguji apakah cadangan kerugian piutang sudah wajar dengan cara meninjau umur piutang, aging schedule, mengecek histori pembayaran pelanggan, menilai piutang yang macet dipersengketakan, serta meninjau kebijakan penagihan perusahaan. Meninjau transaksi setelah neraca, auditor memeriksa apakah piutang dibayar setelah periode audit. Jika dibayar, mendukung keberadaan dan kelayakan realisasi piutang. Pemeriksaan jaminan, auditor meninjau perjanjian bank, perjanjian factoring atau disebut juga anjak piutang, penjualan piutang serta surat jaminan dengan tujuan mengungkapkan kebenarannya. Menguji pihak berelasi, auditor memastikan transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dengan benar serta tidak digunakan untuk manipulasi penjualan. Dari semua itu, kesimpulannya pemeriksaan piutang merupakan proses auditor yang bertujuan untuk memastikan bahwa saldo piutang perusahaan dicatat secara benar, lengkap, dan dapat ditagih dan disajikan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku melalui prosedur-prosedur yang telah disebutkan. Auditor dapat menilai kewajaran nilai piutang, mendeteksi kemungkinan salah saji atau kecurangan, serta memastikan bahwa piutang tercatat benar-benar mencerminkan hak perusahaan untuk menerima kas di masa depan yang akan mendatang. Sekian presentasi yang saya berikan dan teman saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.